Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan, kami mau pakai untuk melayani dan memuliakan Engkau dalam segala aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara dikasih Tuhan, pernahkah saudara mendapatkan sebuah hadiah dari seseorang dan hadiah itu adalah sesuatu yang tidak pernah saudara pikirkan? Yang saya maksudkan bukanlah hadiah yang mengecewakan saudara, tapi yang membuat saudara terkejut, bahagia, dan takjub karena pemberian itu. Hadiah itu menjadi sebuah surprise atau kejutan yang membahagiakan. Dari sudut pandang sang pemberi hadiah, kita melihat adanya keinginan untuk membuat orang lain terkejut bahagia melalui pemberiannya. Kalau manusia saja bisa memberikan suatu surprise, kejutan, terlebih lagi Tuhan, Ia jauh melebihi apa yang dapat dilakukan oleh manusia. Tuhan mampu menyediakan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita, dan Tuhan mau agar kita bahagia. Dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 ini tertulis, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita membaca bagian ayat sebelumnya dan sesudahnya, maka kita dapat mengerti bahwa hal ini berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dialah hikmat yang tersembunyi. Dialah yang disediakan oleh Allah Bapa. Dialah yang telah datang untuk saudara dan saya. Bersamaan dengan itu, ayat ini juga bermakna akan kesanggupan Tuhan untuk memberikan sesuatu yang jauh melebihi dari apa yang kita dapat bayangkan atau pikirkan. Saudara dikasih Tuhan, hal-hal apa saja yang disediakan atau diberikan Tuhan kepada kita? Yang pertama adalah Tuhan menyediakan dirinya bagi kita. Tuhan telah datang ke dunia menjadi sama seperti kita manusia. Ia menyediakan dirinya bagi saudara dan saya. Ia yang mulia rela merendahkan dirinya dan mengosongkan dirinya karena kasih-Nya kepada kita. Hadiah yang terindah bagi kita adalah pribadi Tuhan sendiri. Ia memberikan dirinya buat kita. Hal ini tidak pernah terpikirkan bagi semua umat manusia. Sebagian orang tidak percaya bahwa Allah telah datang sebagai manusia. Tapi inilah kenyataannya saudara. Ia datang memberikan dirinya buat kita. Yang kedua saudara, Tuhan menyediakan keselamatan bagi kita. Kedatangan Tuhan ke dunia adalah untuk memberikan keselamatan dan kehidupan kekal buat saudara dan saya. Keselamatan adalah perkara yang sangat-sangat berharga. Tidak bisa kita miliki dengan usaha kita sendiri.
Keselamatan tidak bisa dibeli karena terlalu mahal dan tidak ada manusia yang dapat membelinya. Tapi keselamatan itu, saudara, telah dibayar oleh darah Kristus. Darah yang mahal buat saudara dan saya. Hal yang ketiga, saudara, Tuhan menyediakan segala yang baik bagi kita. Ada satu kepastian bagi saudara dan saya semua, bahwa kalau keselamatan yang begitu berharga Tuhan sediakan, apalagi perkara-perkara lainnya dalam hidup kita, pasti Tuhan berikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dalam Efesus 3 ayat yang ke-20 tertulis bahwa Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur dan bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Tuhan selalu punya rencana yang terbaik dan terindah buat kita. Karena itu, saudara, mari kita senantiasa mengasihi Dia. Karena itulah yang Tuhan ingin untuk kita lakukan bagi Dia. Mengasihi Dia lebih lagi di sisa hidup kita dalam dunia ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan yang sungguh sangat baik. Engkau menyediakan perkara-perkara yang jauh melebihi dari apa yang dapat kami pikirkan atau kami doakan. Bahkan hal-hal yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, dan tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Engkau berinisiasi untuk menyelamatkan kami, memberikan diri-Mu bagi setiap kami karena kasih-Mu. Kami yang tidak layak, Tuhan layakkan. Engkau datang untuk menebus dan menyelamatkan kami. Bahkan untuk perkara-perkara lain juga, sehubungan dengan kehidupan kami di bumi ini, Tuhan juga menyediakan. Engkau memelihara hidup kami di bumi dan di sorga. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Siapakah kami ini, Tuhan, sehingga Engkau mau mengingatnya? Sungguh besar anugerah-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin kami, Tuhan, agar semua yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil, dan semuanya memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, persoalan, masalah, sakit, penyakit, agar Tuhan memberikan jalan keluar. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami, ya Tuhan. Belas kasihan-Mu biarlah Tuhan curahkan. Jamahan tangan-Mu kami rasakan saat ini. Kuasa mujizat mengalir atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kami alami kemenangan, berkat dan sukacita dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya.
dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.